Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari Jemaat Kota Pujian yang sama-sama kita berakar, bertumbuh dan berbuah lebat di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang pastinya dalam satu keluarga rohani, yaitu keluarga kita di gereja kita. Karena gereja kita merupakan keluarga kita dan gereja kita merupakan masa depan. My church is my family and my church is my future. Dan saya percaya bahwa Bapak Ibu sekalian mau untuk mengasihi Tuhan dan mau untuk memuridkan dan dimuridkan. Love God and make disciple. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, tentunya adalah sangat baik jika kita mempersiapkan hati, pikiran, tubuh, jiwa, dan roh kita untuk memuji dan menyembah Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Dengan cara tentunya kita mempersiapkan diri kita dengan sebaik mungkin. Juga mempersiapkan segala sesuatu yang akan digunakan untuk mengikuti ibadah online ini, seperti handphone, laptop, atau TV, dan juga Alkitab untuk kita mengikuti ibadah online ini. Dengan sikap hati kita yang baik, yang tentunya tidak sambil main game, atau makan, minum, atau mungkin sambil memasak. Kita harus mempersiapkan hati kita dengan sebaik mungkin, dan sikap kita yaitu juga dengan sudah mandi, menggunakan baju yang baik, menggunakan celana yang baik, dan siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Untuk Bapak Ibu yang menggunakan laptop atau TV, mohon handphonenya untuk di silent ya, agar dapat mengikuti ibadah dapat memuji dan menyembah Tuhan tanpa terganggu dengan notifikasi-notifikasi handphone. Untuk Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang tergerak untuk memberkati dan memberikan persembahan, pembangunan, bahkan perpuluhan, bisa langsung ditransfer di rekening di bawah ini, atau bisa juga dikumpulkan dan disetor kepada gembala atau bendahara gereja. Sebelum memulai ibadah, kita akan mengikuti pengumuman sepanjang minggu. Bapak Ibu, saudara-saudari Jemaat Kota Pujian, mari sama-sama kita bersatu hati dalam mengikuti puasa 10 hari yang sedang berjalan, mulai tanggal 21 sampai 30 Mei tahun 2020. Dan pada hari ini, Minggu 24 Mei tahun 2020, kita akan mengadakan ibadah Star Kids jam 1 siang yang dapat diakses melalui YouTube channel GPKRI Kota Pujian. Dan pada hari Selasa tanggal 26 Mei tahun 2020, kita akan mengadakan Komsel Youth yang dapat diakses melalui Google Meet pada jam 7 malam. Pada hari Rabu tanggal 27 Mei tahun 2020, kita akan mengadakan Komsel yang profesional jam 7.30 malam yang dapat diakses melalui Google Meet. Dan juga Komsel keluarga muda dan keluarga senior jam 7.30 malam melalui Google Meet. Pada hari Kamis, tanggal 28 Mei tahun 2020, kita akan mengadakan ibadah Blessing Woman yang dapat diakses melalui Google Meet jam 7 malam. Dan pada hari Jumat, tanggal 29 Mei tahun 2020, kita akan mengadakan doa bersama yang dapat diakses melalui Facebook Group Prayer Meeting GPKDI Kota Pujian jam 7:30 malam. Dan pada hari Sabtu, tanggal 30 Mei tahun 2020, kita akan mengadakan Komsel Teenager yang dapat diakses melalui Google Meeting jam 5 sore. Dan kembali lagi, kita akan mengadakan ibadah raya hari Minggu, tanggal 31 Mei tahun 2020 yang dapat diakses melalui YouTube channel GPKDI Kota Pujian jam 10 pagi. Sekali lagi, mari kita menyiapkan hati, pikiran, tubuh, jiwa, dan roh kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Syukur untuk setiap rancanganmu. Dan
dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Kami tahu hati-Mu Tuhan ada di bangsa Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia pasti dipulihkan Tuhan. Haleluya. bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan Atas seluruh bumi. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Dan saya percaya saat ini kita sudah siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita rindu untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan mengagungkan Tuhan. Karena Dia sungguh baik dalam hidup saudara dan saya. Untuk itu mari sebelum kita memulaikan ibadah pada hari ini, kita mau berdoa. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Kami sungguh bersyukur atas anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana ada sampai saat ini Tuhan, itu bukan karena kuat dan gagah kami, tapi itu semata-mata hanya oleh karena
kasih karunia Tuhan yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Untuk itu saat ini Bapa, dengan apa kami dapat balas segala kebaikan Tuhan? Selain kami mau meninggikan Engkau, kami mau memuliakan Engkau, kami mau memuji, menyanjung Engkau Allah yang dahsyat dan luar biasa. Engkaulah satu-satunya yang layak menerima segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau urapi ibadah kami pada hari ini, mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, sehingga kami sungguh-sungguh menikmati hadirat Tuhan dalam hidup kami. Dimanapun kami berada, itu tidak akan membatasi kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa dan salah kami, dan kami mau siap memuji memuliakan nama Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur, kami mau buka ibadah pada pagi hari ini, bukan dengan nama lain, tapi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya bahwa satu kerinduan kita hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan saudara. Dimanapun Anda berada saat ini, mari kita persiapkan kehidupan kita untuk memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Tercurah
bersyukur kepadamu Tuhan untuk kebaikan-Mu dan untuk anugerah-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagaikan tanah yang kering, demikianlah hati kami Tuhan, yang merindukan Engkau, yang rindu untuk disirami dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku
terjadi untuk setiap hati kami, memberikan sukacita, memberikan kekuatan. Betapa ajaibnya Engkau Tuhan, haleluya. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau Tuhan, kami memuji nama-Mu, haleluya. Yesus bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu dalam hidup kami. Dalam luar biasa Tuhan. Haleluya. Kami sungguh nikmati kuasa-Mu Tuhan. Dan kami percaya di mana ada roh Allah, maka di situ ada kelepasan. Di mana ada roh Allah, di situ ada kebebasan Tuhan. Kami terlalu percaya setiap kami maupun setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Dan Roh Kudus sudah menjamah setiap hati yang haus dan rindu akan Dia. Mari saat ini kita mau lebih dan lebih dalam lagi di dalam hadirat Tuhan. Kita mau mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Nya. Kita percaya firman Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru dalam hidup kita. Firman Tuhan yang akan menuntun setiap langkah hidup kita selama kita ada di dunia ini. Sehingga kita tahu bagaimana kita bisa bersikap, apa yang harus kita lakukan. Karena kita punya firman yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah lewat hamba-Mu yang tidak punya apa-apanya Tuhan. Hamba percaya Roh Kudus yang memberi kekuatan, kemampuan bagi hamba-Mu. Dan berikan tanah hati yang terbaik bagi setiap jemaat Tuhan yang mendengarnya. Sehingga benih ini boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah dengan lebat di dalam hati kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau siap dengar firman-Mu. Dengan penuh ucapan syukur, kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagi jemaat Tuhan juga yang ada di rumah, mari kita mau fokus pada saat ini dalam pemberitaan firman Tuhan. Karena kita percaya firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Dan kita tahu bahwa kuasa Tuhan juga tidak terbatas ya. Lewat apapun juga, walaupun ibu maupun bapak-bapak ada di rumah mendengarkan firman Tuhan, tapi saya percaya kuasa Roh Kudus tetap akan bekerja di dalam hati kita masing-masing. Amin. Puji Tuhan, mari kita mau buka di dalam Alkitab kita masing-masing. Kita buka di dalam kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua. Kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua. Ayatnya yang ke-41 sampai ayatnya yang ke-47. Sekali lagi, Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua ayat 41 sampai ayatnya yang ke-47. Saya bacakannya untuk Bapak Ibu dan Saudara perhatikan dalam Alkitab masing-masing. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. 43, maka ketakutanlah mereka semua sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. 45, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya. Lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. 46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. 47,
sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Puji Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari Kamis yang lalu kita sudah memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Dan 2000 tahun yang lalu, sebelum Yesus terangkat ke surga, Tuhan Yesus menyuruh kepada murid-muridnya untuk tinggal di Yerusalem. Untuk apa? Untuk menantikan janji Bapa, yaitu menantikan pencurahan kuasa Roh Kudus. Dan pada hari Pentakosta, murid-murid mengalami jamahan kuasa Roh Kudus yang luar biasa. Mereka diurapi oleh kuasa Roh Kudus dan mereka mulai berbahasa dalam bahasa-bahasa yang lain. Dan setelah murid-murid dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, mereka dibaptis oleh kuasa Roh Kudus, mereka mulai tampil untuk memberitakan Injil. Mereka dipakai Tuhan dengan luar biasa sehingga banyak orang bertobat dan memberi diri dibaptis, bahkan mulai menerima karunia-karunia Roh Kudus. Dan akhirnya jemaat-jemaat Tuhan bertambah begitu banyak dan penuaian jiwa yang luar biasa terjadi saat itu. Nah, saudara, di dalam Kisah Para Rasul, itulah gereja Tuhan yang pertama atau gereja mula-mula, gereja Yerusalem. Nah, pada saat ini kita akan mau belajar bersama-sama lewat cara hidup gereja mula-mula. Kita akan mau belajar apa sih yang sudah dilakukan oleh gereja mula-mula sehingga gereja mula-mula atau jemaat yang mula-mula ini bertumbuh dengan luar biasa. Mereka bertumbuh dengan sehat, memberi dampak yang luar biasa bagi sekelilingnya, bahkan menjadi gereja atau jemaat yang menyukakan hati Tuhan. Saya percaya kita yang ada di gereja akhir zaman ini, kita juga harus bisa belajar lewat pertumbuhan daripada gereja mula-mula. Bahkan dalam gereja lokal kita, GPKDI Kota Pujian, kita mau rindu melihat supaya gereja kita juga boleh mengalami suatu pertumbuhan gereja yang luar biasa. Seperti yang sudah terjadi di gereja Yerusalem atau gereja mula-mula. Nah, saudara, kita akan lihat beberapa prinsip pada pagi hari ini. Apa yang sudah dilakukan oleh gereja mula-mula sehingga mereka dikatakan gereja yang sehat, gereja yang mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Yang pertama, saudara, yang kita pelajari lewat gereja mula-mula, gereja Yerusalem atau jemaat yang mula-mula. Yang pertama, mereka menyerahkan diri di bawah otoritas firman Tuhan. Sekali lagi, yang pertama yang dilakukan oleh gereja mula-mula, mereka menyerahkan diri di bawah otoritas firman Tuhan. Ayat yang ke-42, saudara bisa perhatikan. Ayat yang ke-42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Bagian yang ke-A saja dikatakan bahwa gereja mula-mula, jemaat yang mula-mula, mereka bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Artinya mereka bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Saudara, gereja yang sehat, jemaat yang sehat, gereja yang mau bertumbuh harus punya ketekunan untuk selalu belajar firman Tuhan. Amin. Ya, harus punya ketekunan untuk selalu membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, bahkan merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada cara yang lain yang bisa membuat kita bertumbuh di dalam pengenalan kita kepada Tuhan selain kita punya kesukaan untuk mempelajari firman Tuhan. Amin. Saudara, gereja yang mula-mula mereka memiliki kesukaan untuk belajar firman Tuhan. Saya mau katakan kepada kita semua pada pagi hari ini, mari milikilah kesukaan belajar firman Tuhan. Dengan bagaimana caranya? Membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan melakukan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa, saudara? Karenanya firman Tuhan
yang akan memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Gereja kita, GPKD Kota Pujian, kita mempunyai tema di tahun 2020 yaitu berakar, bertumbuh, dan berbuah. Saudara, bagaimana kita bisa berakar, bertumbuh, dan berbuah? Tidak ada cara lain dengan cara belajar firman Tuhan. Ya, setiap hari punya kerinduan untuk membaca firman Tuhan. Kita juga punya satu program, saudara, di dalam jemaat. Setiap hari ada beberapa pasal yang harus kita baca ya dalam pembacaan Alkitab selama setahun. Mari saudara, kita mau tingkatkan karena kita percaya di saat kita lebih dan lebih dalam lagi mempelajari firman Tuhan, maka kita akan semakin berakar, bertumbuh dan berbuah-buah di dalam Dia. Ada satu ayat firman Tuhan yang akan kita baca, Mazmur pasalnya yang pertama, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Kita buka dan kita baca bersama-sama di dalam Mazmur pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Saudara, satu kunci supaya kita berhasil dalam kehidupan kita. Dikatakan oleh firman Tuhan, milikilah kesukaan kepada Taurat Tuhan. Menyukai Taurat Tuhan, menyukai firman Tuhan. Dan firman Tuhan janjikan, orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dia akan menghasilkan buah di dalam hidupnya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Semua kita rindu keberhasilan. Amin, saudara. Mari milikilah kesukaan kepada firman Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh jemaat yang mula-mula. Mereka bertekun, kata bertekun bukan sekali, dua kali, tiga kali saudara. Bertekun, berkesinambungan selalu. Dan itu yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Mereka bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Mari pagi hari ini ya sebagai jemaat Tuhan yang rindu untuk bertumbuh. Sebagai jemaat Tuhan yang rindu untuk selalu dipakai oleh Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Milikilah kesukaan mempelajari firman Tuhan. Amin. Yang kedua, selain mereka mempelajari firman Tuhan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Yang kedua yang dilakukan oleh jemaat mula-mula, yaitu mereka mempunyai ikatan hubungan yang kuat satu dengan yang lainnya dan berdoa bersama-sama. Kita baca dalam ayatnya yang ke-42 bagian yang ke B. Kembali dalam Kisah 2 ayatnya yang ke-42 bagian B dikatakan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dikatakan mereka selalu berkumpul ya saudara. Dan di saat mereka berkumpul, apa yang mereka lakukan? Mereka memecahkan roti dan berdoa. Artinya adanya suatu jalinan persaudaraan yang sangat erat antar satu dengan yang lainnya. Di antara jemaat mereka punya suatu persaudaraan yang begitu indah. Ada suatu persekutuan yang begitu indah. Mereka selalu berkumpul untuk apa? Untuk memecahkan roti dan berdoa. Saya percaya di saat mereka berkumpul, mereka akan saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Mereka saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Kalau yang satu ada masalah, pasti yang lainnya akan memberikan kekuatan dan mendoakan mereka. Nah saudara, itulah yang dilakukan oleh jemaat mula-mula, sehingga mereka mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Dan mari, saya rindu mengajak setiap kita jemaat Tuhan yang ada, bahkan yang ada di GPKD Kota Pujian. Mari milikilah persekutuan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Amin. Milikilah persaudaraan yang erat, yang indah antara satu dengan yang lainnya. Kita bisa saling menguatkan, kita bisa saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Apalagi
masa-masa seperti saat ini saudara, masa-masa yang begitu sulit ya. Ada begitu banyak orang yang butuh dikuatkan. Saudara, mereka butuh saudara dan saya untuk menguatkan mereka yang lemah hari-hari ini. Mari saudara, kita miliki suatu rasa persaudaraan yang erat satu dengan yang lainnya. Untuk apa? Untuk kita bisa saling menguatkan, untuk kita bisa saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Jemaat yang mula-mula, yang pertama mereka punya kesukaan untuk mendengar firman Tuhan. Yang kedua mereka punya kesukaan untuk apa? Untuk berdoa. Saudara, doa itu sesuatu yang sangat penting yang harus kita lakukan untuk menghadapi serangan si jahat. Hari-hari ini kita butuh banyak berdoa. Ya, hari-hari ini dalam masa-masa yang sukar yang sedang kita alami. Hari-hari ini bukan hanya kita mungkin yang di Manado ngalamin seperti ini, situasi seperti ini. Semua umat manusia yang ada di dunia ini ngalamin yang namanya masa-masa yang sulit, masa-masa krisis, saudara. Ada begitu banyak orang yang di PHK, ada begitu banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Dan mereka mungkin membutuhkan bantuan, saudara, dari kita. Saudara, lewat apa? Mungkin lewat doa-doa kita, lewat kesaksian kita. Ya, kita mau saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Karena kita percaya Tuhan akan pakai kehidupan kita dengan luar biasa lewat doa-doa kita. Firman Tuhan berkata di dalam Matius 26 ayatnya yang ke-41. Mari kita baca sekali lagi. Matius pasalnya yang ke-26 ayatnya yang ke-41 dikatakan. Matius 26 ayatnya yang ke-41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh penurut tetapi daging lemah. Firman Tuhan katakan berjaga-jagalah dan berdoalah. Supaya apa? Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Itu sebabnya saudara sebagai jemaat Tuhan yang rindu untuk bertumbuh, yang rindu untuk senantiasa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Yang harus kita lakukan, mari punya kesukaan untuk berdoa. Amin. Ya, kita punya banyak waktu saat-saat ini di rumah. Pakai kesempatan yang Tuhan berikan untuk apa? Untuk berdoa. Karena doa adalah nafas kehidupan orang percaya. Doa adalah salah satu kekuatan kita untuk kita menghadapi setiap tekanan hidup. Doa adalah salah satu kekuatan kita untuk menghadapi setiap tantangan yang sedang terjadi hari-hari ini. Sebab itu mari saudara, milikilah kesukaan untuk berdoa. Ya, ambil waktu lebih lagi untuk berdoa kepada Tuhan. Karena saat kita berdoa, kita akan menjadi orang-orang yang kuat. Ya, yang bisa menghadapi setiap tantangan, setiap masalah yang sedang kita alami hari-hari ini. Yang ketiga, apa yang dilakukan oleh gereja mula-mula dan yang patut kita teladani atau yang patut kita contohi. Yang ketiga, mereka melayani di dalam kuasa supernatural. Kita baca ayatnya yang ke-43 di dalam Kisah pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-43. Ayat 43 dikatakan, maka ketakutanlah mereka semua sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dikatakan rasul-rasul mengadakan banyak mujizat dan tanda. Pada saat itu rasul-rasul melayani Tuhan. Dan mereka melayani bukan dengan kekuatan mereka sendiri. Tapi mereka melayani Tuhan dengan kekuatan Roh Kudus yang ada dalam hidup mereka. Sehingga apa? Sehingga mereka bisa melakukan banyak mujizat dan tanda-tanda. Mereka melayani orang sakit disembuhkan, ya. Mereka mendoakan orang-orang, mereka menguatkan orang-orang yang sedang mengalami kesusahan dan membutuhkan pertolongan. Dan saudara, mereka melayani dengan kuasa supernatural. Mereka melayani dengan kuasa Roh Kudus sehingga dimanapun mereka berada, mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saya mau katakan pada hari ini saudara, mari kita pun jemaat Tuhan yang ada di akhir zaman, kita punya kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Roh Kudus sudah tercurah dan sudah ada di dalam hidup kita. Ya, setiap kita sudah memiliki kuasa Tuhan di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Dan mari kita mau pakai itu untuk melayani banyak jiwa-jiwa. Amin. Masa-masa
seperti saat ini. Walaupun mungkin kita di rumah ya. Kita di rumah, tapi saya percaya ya Tuhan gak mau kita tinggal diam aja di rumah. Ya, tidak melakukan apa-apa di rumah. Tetapi Tuhan mau untuk kita tetap melayani Tuhan walaupun di rumah, saudara. Dengan cara bagaimana? Mungkin kita bisa ambil waktu untuk sharing firman Tuhan, membagikan firman Tuhan lewat WhatsApp, ya, atau kita telepon seseorang yang mungkin Tuhan taruh di dalam hati kita, untuk kita doakan mereka, untuk kita telepon kepada mereka, dan mungkin kita bisa mendoakan mereka lewat telepon. Itu salah satu bentuk pelayanan kita kepada Tuhan. Dan mari saudara, hari-hari ini pakai kuasa Tuhan yang ada dalam hidup kita untuk melayani Tuhan. Ya, jangan saudara tinggal diam, apalagi mungkin saudara berpikir, wah apa yang harus saya lakukan saat-saat seperti ini. Saudara, ada banyak cara Tuhan mau pakai dalam hidup kita asal kita punya kerinduan untuk melayani Tuhan. Dan saudara harus ingat, melayani Tuhan bukan dengan kekuatan kita sendiri. Tapi melayani Tuhan dengan kekuatan kuasa Roh Kudus. Karena kuasa Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Dalam Efesus 3 ayatnya yang ke-20. Mari kita baca kembali di dalam kitab Efesus 3 ayatnya yang ke-20. Dikatakan, Efesus 3 ayat yang ke-20 dikatakan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saudara, di dalam diri kita Tuhan sudah berikan kuasa. Dan kuasa di sini artinya dunamos ya, atau kesanggupan, kemampuan, perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan ajaib. Itu Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Dan untuk apa? Untuk kita pakai melayani Tuhan. Jadi jangan saudara berpikir, wah saya gak bisa apa-apa, saya gak pintar ngomong, saya gak pintar berkhotbah. Itu bukan jadi alasan saudara. Kenapa? Karena dalam hidup kita ada kuasa yang luar biasa. Kuasa yang memampukan kita, yang memberikan kesanggupan bagi kita. Untuk tetap kita bisa melayani jiwa-jiwa yang membutuhkan. Kita bisa telepon seperti tadi saya katakan, kita telepon mereka, kita bagikan ayat-ayat firman Tuhan. Dan saya percaya setiap orang yang kita sudah mungkin kita bagikan firman Tuhan, ya ayat-ayat firman Tuhan, mereka pasti akan dikuatkan lewat ayat-ayat yang sudah kita bagikan. Sebab itu mari pada saat ini saya mau kembali mengajak setiap kita, pakai kuasa yang ada dalam hidup kita. Seperti jemaat mula-mula, mereka melayani dengan kuasa supernatural. Dan mari kita juga jemaat yang ada di akhir zaman ini, kita melayani dengan kuasa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Sehingga kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Yang keempat, apa yang dilakukan oleh jemaat Tuhan yang ada di Yerusalem atau gereja mula-mula atau gereja yang pertama saudara. Yang keempat, mereka suka membagikan harta miliknya. Saudara bisa baca di dalam ayatnya yang ke-44. Kembali kita buka di dalam Kisah 2. Ayatnya yang ke-44 sampai ayatnya yang ke-45. Kisah pasal 2 ayatnya yang ke-44 sampai 45. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya. Lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Saudara, apa yang terjadi di jemaat mula-mula? Ya, mereka mengumpulkan dan membagi-bagikan harta mereka kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, dengan kata lain, jemaat mula-mula atau jemaat yang pertama, mereka adalah jemaat yang tidak egois. Ya, mereka adalah jemaat yang penuh dengan kasih. Sehingga mereka mengumpulkan harta dan mereka membagi-bagikan harta kepada orang-orang yang membutuhkan, saudara. Nah saudara, mari kita mau belajar lewat jemaat mula-mula. Milikilah ya kasih di dalam hidup kita. Kalau kita melihat ada orang-orang yang membutuhkan, mari saudara kita memberi bantuan kepada mereka.
ya. Hari-hari ini banyak orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita, ya. Banyak saudara-saudara kita yang mungkin sedang mengalami kesusahan, saudara. Banyak yang kehilangan pekerjaan seperti tadi saya katakan. Banyak yang mengalami ekonomi merosot, saudara, dengan situasi kondisi yang terjadi saat-saat ini. Dan mereka tentunya butuh uluran tangan kita. Saudara, mari jangan jadi orang Kristen yang egois. Segalanya hanya untuk saya dan saya. Tapi kita mau menjadi orang Kristen yang berbagi. Seperti jemaat mula-mula, mereka membagi-bagikan harta mereka. Mereka penuh kasih terhadap satu dengan yang lainnya. Mereka tidak egois, tidak merasa oh semuanya untuk saya. Tapi apa yang mereka miliki, mereka juga bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Sebab itu mari jemaat Tuhan yang ada di akhir zaman atau jemaat GPKDI Kota Pujian, kita punya suatu kebiasaan ya untuk berbagi berkat kepada orang-orang yang membutuhkan. Satu kesaksian saudara, saya dengan suami ya beberapa minggu yang lalu kami tergerak untuk membantu langganan daripada suami saya bengkel motor ya, tukang bengkel motor ya, langganan suami saya, dan dia tidak seagama dengan kami, tapi kami punya kerinduan tergerak untuk membantu orang ini ya, karena tidak lama lagi mereka akan mengadakan hari raya agama mereka ya, dan kami tergerak untuk membuat kue ya dan memberikan kepada mereka. Nah, saudara, kenapa? Karena kami juga ingin membagi berkat kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, saya percaya semua kita punya kasih Kristus di dalam hidup kita, dan mari saudara pakai itu untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Orang-orang yang kita tahu butuh bantuan, mari kita bantu ya. Jangan menjadi orang Kristen yang egois. Dan yang terakhir saudara, yang kelima, apa yang dilakukan oleh jemaat yang mula-mula atau gereja yang pertama, gereja Yerusalem ya. Yang kelima saudara, mereka suka memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Kita baca di dalam ayatnya yang ke-47 di dalam Kisah 2. Kisah 2 ayatnya yang ke-47 dikatakan, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Dikatakan di dalam ayat yang ke-47, mereka memuji Allah. Ya saudara, jemaat Tuhan yang ada di Yerusalem, gereja mula-mula, jemaat yang mula-mula, mereka suka memuji dan menyembah Tuhan. Ya, sehingga akhirnya apa? Dikatakan dalam ayat yang terakhir, mereka disukai semua orang. Saudara yang kekasih, mari kita mau belajar ya. Selain kita suka belajar firman Tuhan, kita suka berdoa, kita suka membagikan berkat kepada banyak orang. Satu hal yang firman Tuhan ingatkan, kita juga harus suka untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan. Ya, jemaat yang sehat, jemaat yang mau bertumbuh di dalam Tuhan adalah jemaat yang suka memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Tuhan sudah berikan ya mulut, memberikan suara di dalam kehidupan kita. Kita pakai untuk memuji Tuhan. Kita pakai untuk menyembah Tuhan. Kenapa saudara? Karena ada kuasa dalam pujian dan penyembahan. Di saat kita memuji Tuhan, di saat kita menyembah Tuhan, ada kuasa yang mengalir dalam kehidupan kita. Hari Kamis yang lalu, Gembala Pastor Timotius sudah membagikan bahwa ada kuasa dalam pujian dan penyembahan, saudara. Ya, dalam salah satu letter atau salah satu huruf di dalam kata power, yaitu W, worship. Ya saudara, ada kuasa di dalam pujian dan penyembahan. Saudara, tembok Jericho dirubuhkan dengan pujian dan penyembahan. Ya, dan saya percaya dalam kehidupan kita mungkin juga punya banyak kesaksian. Bagaimana saat kita menyembah Tuhan, di saat kita memuji Tuhan,
Kita mengalami sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Kita mengalami kelepasan, kita mengalami pemulihan, kita mengalami sesuatu yang dahsyat, suatu rasa sukacita yang luar biasa di saat kita memuji dan menyembah Tuhan. Kenapa saudara? Karena Allah duduk di atas puji-pujian umat-umatnya. Coba kita buka di dalam ayat yang terakhir, dalam Mazmur pasalnya yang ke-22 ayatnya yang keempat. Mazmur 22 ayatnya yang keempat dikatakan, padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Firman Tuhan katakan, Tuhan bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Tuhan duduk di atas puji-pujian umat-umatnya. Sebab itu saudara, jangan asal-asalan memuji Tuhan. Jangan asal-asalan menyembah Tuhan. Tapi kita mau berikan yang terbaik di saat kita menyembah Tuhan. Kita mau berikan yang terbaik di saat kita memuji Tuhan. Ya, kita memuji Tuhan karena kita tahu Tuhan duduk di atas puji-pujian kita. Dan di saat kita memuji Tuhan, kuasa iblis dikalahkan. Di saat kita menyembah Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan atas kehidupan kita. Sehingga kita boleh melihat ada mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup kita. Puji Tuhan saudara, 5 hal ini yang saya bagikan kepada kita pagi hari ini. Apa yang sudah dilakukan oleh jemaat Tuhan mula-mula, gereja Yerusalem. Yang pertama, mereka menyerahkan diri di bawah otoritas firman Tuhan. Artinya mereka punya kesukaan untuk belajar firman Tuhan. Mereka punya kesukaan untuk membaca, mendengarkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan atas kehidupan mereka. Kemudian yang kedua, mereka punya hubungan yang erat antara satu dengan yang lainnya dan berdoa bersama-sama. Dengan kata lain, mereka punya suatu persekutuan yang indah di antara satu jemaat dengan yang lainnya. Dan di saat mereka bersekutu, mereka saling mendoakan. Mereka suka untuk berdoa karena doa adalah kekuatan dalam kehidupan mereka. Dan yang ketiga, apa yang mereka lakukan? Mereka melayani di dalam kuasa supernatural. Mereka melayani dengan kuasa Roh Kudus. Sehingga mereka melayani dengan mujizat demi mujizat. Ada mujizat, ada tanda-tanda yang menyertai pelayanan mereka. Dan mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Yang keempat, mereka suka membagikan harta miliknya. Ya, ada kasih di dalam hidup mereka. Tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri. Tetapi juga memperhatikan orang-orang yang membutuhkan. Dan yang kelima, mereka suka memuji dan menyembah Tuhan. Sehingga dikatakan apa yang terakhir? Mereka disukai banyak orang dan makin bertambahlah jumlah orang yang diselamatkan. Saudara, luar biasa apa yang sudah dilakukan oleh jemaat Tuhan yang ada di Yerusalem, gereja mula-mula, jemaat yang mula-mula. Saya percaya kita yang ada di akhir zaman ini, gereja akhir zaman. Mari saudara, kita lakukan apa yang sudah dilakukan oleh gereja mula-mula. Supaya kita boleh melihat ya, gereja kita juga menjadi gereja yang luar biasa. Kita juga menjadi jemaat-jemaat yang sehat. Kita bertumbuh di dalam pengenalan kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita suka berdoa. Kita suka dengar firman Tuhan. Kita melayani dengan kuasa yang daripada Roh Kudus. Kita menjadi orang Kristen yang suka berbagi. Dan kita menjadi orang Kristen yang suka memuji dan menyembah Tuhan. Dan saya percaya dan saya terlalu yakin kita akan menjadi orang-orang yang disukai oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita akan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan lewat hidup kita banyak jiwa-jiwa yang boleh dibenangkan untuk Tuhan Yesus. Karena ada kesaksian yang luar biasa mereka boleh lihat dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara yang di rumah, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Saya percaya walaupun saya sudah berhenti berbicara, tapi Roh Kudus akan memeteraikan itu lebih jauh lagi dalam hati dan pikiran kita. Kita bukan hanya menjadi pendengar-pendengar yang setia, tapi kita mau menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Kita mau praktekkan setiap firman yang kita sudah dengarkan. Saudara yang kekasih, mari hari-hari ini kita butuh firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang bisa menguatkan kita. Hanya firman Tuhan yang akan membuat kita menjadi tenang. Kita nggak takut, kita nggak khawatir. Karena kita ada firman di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Milikilah kesukaan untuk belajar firman Tuhan.
Yang kedua, milikilah kesukaan untuk berdoa. Punya satu persekutuan yang indah bersama dengan saudara seiman. Dan di dalam persekutuan itu kita mau saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Kita percaya hari-hari ini juga ada banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan doa-doa kita. Sebab itu mari saudara, milikilah kesukaan untuk berdoa. Berdoa adalah nafas hidup orang percaya. Amen. Di saat kita berdoa, ada suatu kekuatan yang luar biasa Tuhan berikan bagi kita. Amen. Di saat kita berdoa, kita akan mampu menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar sekalipun tuh. Dan ingat, kita juga harus mendoakan saudara-saudara yang lainnya. Karena mereka juga butuh doa-doa kita. Yang ketiga, mari saudara punya kerinduan untuk melayani Tuhan. Karena kita percaya dalam hati kita, dalam hidup kita, Tuhan sudah berikan kuasa yang luar biasa. Kuasa yang memberikan kekuatan, kesanggupan bagi kita untuk melayani Tuhan. Mulai saudara melayani Tuhan dengan apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Talenta karunia yang Tuhan sudah berikan, pakai itu untuk melayani Tuhan. Dan yang keempat, mari saudara rindu untuk berbagi. Miliki kasih dalam hidup kita, berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan hari-hari ini banyak orang yang membutuhkan saudara, uluran tangan kita. Apa yang kita punya, mari kita bagi untuk mereka. Dan yang kelima, milikilah kesukaan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Karena Tuhan duduk di atas puji-pujian umat-umatnya. Tuhan bersemayam atas puji-pujian umat-umatnya. Di saat kita memuji Tuhan, di saat kita menyembah Tuhan, ada kuasa yang luar biasa mengalir dalam hidup kita. Masalah, pencobaan, tantangan hidup, pergumulan hidup, saudara, yang begitu berat sekalipun yang kita alami hari-hari ini. Tapi kalau kita bawa di dalam hadirat Tuhan, dengan memuji dan menyembah Tuhan, saya percaya Tuhan akan berikan kelepasan bagi kita. Tuhan akan berikan jalan keluar yang terbaik dalam hidup kita. Tuhan akan memberikan kemampuan untuk kita menanggung semua itu. Kenapa saudara? Karena kita ada dalam hadirat Tuhan, dalam menyembah Tuhan dan memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Engkau yang meteraikan firman-Mu dalam hati kami Tuhan. Sehingga benar-benar Tuhan kami boleh mempraktekkan apa yang sudah dilakukan oleh jemaat mula-mula Tuhan. Dan kami mau praktekkan itu dalam hidup kami sehari-hari. Kami suka berdoa, kami suka mendengar firman Tuhan. Kami suka memuji dan menyembah Tuhan. Kami rindu untuk melayani Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Sehingga dimanapun kami berada, kami akan disukai oleh banyak orang. Bahkan kami boleh menjadi berkat. Dan kami boleh menjadi kesaksian yang hidup bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Dan saat ini juga kami mau berdoa buat bangsa dan negara ini Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia Tuhan. Kami mau datang dengan penuh kerendahan hati kami kepadamu Tuhan. Kami mau minta kepadamu Tuhan, pulihkanlah bangsa kami Tuhan. Pulihkanlah bangsa kami dari keadaan situasi yang ada hari-hari ini Tuhan. Engkau bersihkan bangsa Indonesia Tuhan dari virus yang ada Tuhan. COVID-19 yang ada Tuhan, dibersihkan di dalam nama Yesus. Dipulihkan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya Engkau masih pegang kendali atas bangsa dan negara kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, suatu saat Tuhan, kami akan melihat pemulihan yang luar biasa terjadi di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa Tuhan, berkati pemerintahan yang ada, mulai presiden sampai pada tingkat terendah sekalipun. Berkati tenaga-tenaga medis Tuhan, para dokter, suster, para dokter-dokter dan suster-suster yang melayani Tuhan di garda terdepan. Kami percaya berikan mereka kekuatan, kesehatan, hikmat, marifat yang daripada Tuhan. Engkau pakai mereka Tuhan di dalam nama Yesus. Dan kami berdoa Tuhan, biar mata rantai ini terputus Tuhan. Di dalam nama Yesus, tidak akan ada lagi penyebaran virus corona ini Bapa. Di dalam nama Yesus, tidak akan ada lagi penularan Tuhan. Tidak akan ada lagi penambahan pasien Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami minta kepadamu Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Bahkan pasien-pasien yang ada Tuhan, kami percaya di dalam nama Yesus, Engkau yang menyembuhkannya Tuhan. Ulurkan tanganmu Tuhan untuk menyembuhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Berkati juga gereja kami GPKD Kota Pujian. Kami percaya Tuhan Engkau juga menjaga, melindungi seluruh jemaat yang ada dengan kuasa darah anak domba Allah. Sehingga kami ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Kami ada dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati mulai dari gembala sidang, bahkan semua pelayan-pelayan yang ada. Tuhan Engkau pakai, Engkau berkati Tuhan. Biar kami mau sehati di dalam melayani Tuhan. Kami mau praktekkan apa yang sudah dilakukan oleh gereja mula-mula di dalam gereja kami Tuhan. Sehingga kami boleh melihat pertumbuhan yang sehat boleh terjadi. Oh, pertumbuhan yang luar biasa boleh terjadi di dalam gereja kami Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Ampunilah segala dosa dan salah kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur kami sudah berdoa dan kami mau tutup ibadah pada pagi hari ini. Bukan dengan nama lain, tapi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mau terima berkat, kita angkat kedua belah tangan kita. Saudara-saudara yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan pengentaran yang indah dari Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Biar kita semua dalam perlindungan Tuhan, ya, kita jaga kesehatan, kita ikuti anjuran pemerintah, ya, biar tetap tinggal di rumah, menjaga kebersihan, ya, menjaga imun kita supaya tetap kuat, dan lebih daripada itu, saudara harus lebih banyak untuk berdoa, amin. Karena hanya doa yang akan memberikan kekuatan bagi kita untuk melewati masa-masa ini. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom.